Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar jadi nyawa dari sistem otomatis di sekitar kita, yaitu sistem kendali umpan balik atau Feedback Control Systems. Ini diambil langsung dari bab 4 buku Control Systems. Kalau Anda pernah mikir, kok bisa sih fitur cruise control di mobil nahan kecepatan secara konstan walaupun jalannya nanjak? Atau gimana caranya antena radar bisa terus mengunci satelit yang bergerak super cepat? Nah, Anda ada di tempat yang tepat. Tapi sebelum kita bahas yang canggih-canggih, coba ingat-ingat deh, pernah nggak Anda lagi di acara, terus tiba-tiba ada suara dengung melengking dari mikrofon yang bikin telinga sakit banget? Nah, itu sebetulnya bukan cuma gangguan teknis biasa loh. Itu adalah contoh langsung dari sebuah sistem umpan balik yang kehilangan stabilitasnya. Suara masuk ke mikrofon, dikuatkan oleh speaker, masuk lagi ke mikrofon dengan volume lebih keras, dan terus aja muter sampai lepas kendali. Makanya, merancang sistem umpan balik itu nggak bisa sembarangan. Biar sistem yang kita rancang nggak mendengung liar kayak gitu, ini peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Pertama, kita bahas stabilitas sistem. Terus, kita lihat metode Carrot Locus, cara ngitung galat keadaan tunak, ngadepin faktor eksternal, tahu batasan kendali, dan terakhir, kenapa sih kita repot-repot pakai umpan balik? Yuk, langsung kita mulai. Nah, coba perhatikan alur ini. Ini fondasi utama kita. Lihat bagian output aktual di sebelah kanan, itu dibaca dan diukur oleh sebuah sensor. Terus, sinyal datanya diumpan balik ke depan untuk dibandingin sama output yang kita inginkan. Selisih dari keduanya, nah, itu yang kita sebut galat atau error. Data galat ini yang dipakai sama pengendali atau controller untuk ngoreksi input secara terus-menerus. Ini tuh ibarat proses iterasi tanpa henti untuk ngejar satu hal, kesempurnaan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, stabilitas sistem kendali. Ini benar-benar fondasinya. Intinya gini, sebelum kita mikirin sistem ini akurat atau enggak, aturan nomor satu adalah sistemnya nggak boleh meledak atau lepas kendali. Secara matematis, sistem ikal tertutup itu baru dibilang stabil kalau semua akar dari persamaan karakteristiknya ada di sebelah kiri bidang kompleks. Artinya apa? Bagian realnya harus sepenuhnya negatif. Kenapa ini krusial banget? Karena kalau sistemnya nggak stabil, semua metrik performa lainnya jadi sama sekali nggak berguna. Nggak peduli seberapa presisi hitungan Anda di atas kertas, kalau nggak stabil, responsnya bakal membesar tak terhingga, persis kayak mikrofon yang mendengung tadi. Lanjut ke bagian 2, metode Carrot Locus, alias tempat kedudukan akar. Di sini kita bakal memetakan gimana sistem itu berperilaku. Kalau sistemnya udah dipastikan aman, tugas insinyur selanjutnya adalah memetakannya. Bayangin plot ini kayak sebuah peta navigasi. Garis-garis yang Anda lihat itu adalah root locus. Garis itu nunjukin jejak pergerakan dari lokasi akar-akar karakteristik waktu kita ngubah parameter sistemnya, misalnya waktu kita naikin atau turunin gain penguatan. Dengan melihat arah pergerakan akar-akar ini, terutama kalau mereka mulai mendekati atau malah menjauhi garis batas imajiner, kita bisa secara akurat memprediksi kapan tepatnya sistem itu berubah dari yang tadinya stabil, jadi nggak stabil. Masuk ke bagian 3, menghitung galat keadaan tunak, alias gimana caranya sistem bisa tepat mengenai sasaran. Sekarang pertanyaannya, seberapa jago sih sistem kita ngejar target seiring berjalannya waktu? Buat ngetes ini, biasanya kita pakai 3 skenario di dunia nyata. Pertama, step input. Ini simple, kayak Anda ngeset suhu AC di satu angka dan biarin konstan. Kedua, ramp input. Ini buat target yang bergeraknya pakai kecepatan konstan. Contohnya, piringan antena yang pelan-pelan muter ngikutin pergerakan satelit. Dan ketiga, parabola input. Ini untuk nargetin objek yang terus berakselerasi, kayak sistem radar militer yang lagi mengunci rudal balistik. Nah, buat tahu sistem kita ini sekuat apa melacak target tadi, kita kelompokkan jadi beberapa tipe. Ada tipe 0, 1, dan 2. Yang ditentukan dari jumlah integrator murni di dalamnya. Aturannya gampang, semakin rumit sinyal targetnya, makin tinggi tipe sistem yang kita butuhin supaya galat atau errornya bisa mencapai 0. Coba lihat deh, sistem tipe 1 bisa ngejar target constant atau step, tanpa error sama sekali. Tapi kalau disuruh ngejar target yang kecepatannya konstan, dia bakal keteteran dan ninggalin galat. Nah, sistem tipe 2, dia bisa mengunci target rem dengan mulus dan galatnya 0. Luar biasa kan? Sekarang kita masuk ke bagian 4, faktor eksternal dan ketidakpastian, menghadapi realitas dunia yang keras. Di atas kertas, matematika itu kelihatan mulus banget, tapi realitanya ada 3 ancaman utama yang selalu siap ngacoin sistem kita. Pertama, gangguan dari luar. Bayangin aja ada angin kencang yang tiba-tiba nabrak antena pelacak. Kedua, ketidakpastian parameter. Misalnya, pesawat komersial kan beratnya beda jauh tuh antara pas lagi kosong sama pas penumpangnya penuh. Dan yang ketiga, derau pengukuran.
Faktanya, nggak ada sensor di dunia ini yang 100% akurat. Selalu ada derau atau noise frekuensi tinggi yang ikut kebaca. Terus gimana cara kita ngelawannya? Solusi klasiknya sih dengan naikin penguatan atau istilahnya high loop gain. Tapi, tunggu dulu. Ini nimbulin trade-off atau dilema yang lumayan pelik. Kelebihannya, mantap banget. High gain bisa meredam efek gangguan fisik dan ngatasin ketidakpastian parameter dengan sangat drastis. Tapi kekurangannya, cara ini sama sekali nggak bisa ngurangin derau dari sensor. Malah yang ada, dia ikut memperkuat derau itu masuk ke dalam aktuator dan ujung-ujungnya malah ningkatin risiko sistem jadi nggak stabil. Jadi ini benar-benar butuh keseimbangan yang super ekstra. Bagian 5. Memahami batasan kendali. Di mana matematika akhirnya bertemu dengan batas fisik dunia nyata. Ya, sebagus apapun perhitungan teori kita, pada akhirnya dia bakal mentok sama tembok yang namanya spesifikasi hardware. Prinsip mutlaknya simple. Input kendali gak boleh ngelewatin batas maksimal alatnya. Misalnya gini, komputer mungkin aja ngasih perintah ke motor DC buat langsung nembak tegangan 5000 volt gara-gara ada gangguan besar. Bukannya sistemnya jadi stabil, motor Anda malah bisa meledak jadi kembang api dan hangus saat itu juga. Makanya, batas maksimal dari aktuator, entah itu motor, katup, atau pompa, selalu wajib masuk hitungan. Dan kita sampai di bagian 6. Mengapa menggunakan umpan balik? Mari kita adu antara sistem ikal tertutup dan ikal terbuka. Nah, dengan semua risiko ketidakstabilan, masalah batas aktuator, dan draw sensor tadi, Anda mungkin mikir, kenapa sih repot-repot pakai umpan balik atau ikal tertutup? Kalau kita pakai ikal terbuka, emang jauh lebih simpel, lebih murah, dan bebas dari risiko draw umpan balik. Tapi, ada angin dikit aja, sistem Anda bisa melenceng jauh tanpa bisa ngoreksi diri. Sebaliknya, ikal tertutup dengan segala kerumitannya adalah satu-satunya cara supaya hal-hal kompleks seperti roket ruang angkasa, reaktor nuklir, atau robot bedah bisa beradaptasi sama kasarnya dunia nyata dan mengenai target secara sempurna. Merancang sistem umpan balik itu emang rumit, tapi benar-benar sepadan sama hasilnya buat peradaban modern kita. Nah, sebelum kita selesai, coba deh perhatikan sekeliling Anda sekarang. Entah itu cruise control di mobil Anda, kulkas di dapur, atau AC di ruangan Anda. Sistem umpan balik apa nih yang diam-diam lagi sibuk menghitung galak buat ngejaga kestabilan di sekitar Anda? Terima kasih sudah ikuti pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di penjelajahan teknologi berikutnya.